satwa di Taman Rimba Zoo Jambi. Lingkungan hidup merupakan sebuah tempat yang sangat luas. Seluruh lingkungan yang ada di sekitar Anda bisa disebut lingkungan hidup. Lingkungan hidup juga mempunyai macamnya, masing-masing yang membuatnya menjadi unik dan selalu berbeda dari lingkungan yang satu dengan yang lainnya. Namun, apakah sebenarnya lingkungan hidup itu? Lingkungan hidup merupakan sebuah ruang kesatuan dengan segala sesuatu dan makhluk hidup di dalamnya, termasuk Anda sebagai manusia, dan perilakunya yang bisa mempengaruhi keberlangsungan, kehidupan, dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup yang lainnya. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia semakin banyak, dan hal itu penting untuk segera dicari solusinya. Masalah lingkungan hidup semakin menjadi kesadaran publik. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya diskusi publik tentang hal ini. Negara juga semakin aktif membuat perjanjian dan peraturan antar negara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Namun, apa saja masalah lingkungan hidup yang kita hadapi saat ini? Di Indonesia maupun di dunia terdapat banyak masalah lingkungan hidup. Jika permasalahan lingkungan hidup ini tidak segera dicari solusinya, maka keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini akan terancam. Hal ini dikarenakan alam menjadi sumber pemenuhan kehidupan manusia dalam bentuk penyediaan air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Kerusakan alam berarti daya dukung kehidupan manusia itu berkurang. Permasalahan lingkungan hidup dan penyebabnya yang kita hadapi saat ini yaitu polusi, populasi, perubahan iklim, dan kepunahan keanekaragaman hayati dan masih banyak yang lainnya. Dan pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman kelompok saya akan membahas mengenai kepunahan keanekaragaman hayati. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, ada banyak jenis satwa yang dilindungi di Indonesia, salah satunya yaitu harimau Sumatera. Nah, kami di sini akan menspesifikkan pembahasan kami mengenai harimau Sumatera yang ada di Taman Rimba, Kota Jambi. Perlindungan terhadap satwa ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Terdapat pada pasal 21 ayat 2, setiap orang dilarang untuk A. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. B. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. C. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. D. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau di luar Indonesia. Yang E. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. Aktivitas manusia yang menyebabkan kepunahan spesies dan habitat serta hilangnya keanekaragaman hayati. Aktivitas pemburuan satwa dan yang tidak berkelanjutan, punahnya ekosistem yang menempuh waktu jutaan tahun untuk stabil dan mendukung kehidupan manusia. Kini berada dalam bahaya apabila ada populasi spesies yang punah atau hilang. Keseimbangan ekosistem akan terganggu. Halnya pada saat ini Indonesia hanya memiliki salah satu jenis harimau, yaitu yang seperti di belakang saya ini, harimau Sumatera. Ini adalah salah satu jenis harimau yang tersisa di Indonesia. Yang seperti kita ketahui, harimau di Indonesia memiliki 3 jenis, yaitu harimau Bali, harimau Jawa, dan harimau Sumatera. Dan inilah hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia, yaitu harimau Sumatera. Berdasarkan data terakhir Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, populasi harimau Sumatera pada bentang alam di Sumatera ini dengan kondisi saat ini memperlihatkan jumlah yang diyakini masih hidup di alam liar kurang dari 400 ekor dan sebanyak 300 ekor berada di penangkaran.
perlindungan harimau Sumatera termasuk satwa yang terancam punah atau critical endangered atau dalam daftar merah spesies terancam punah yang dikeluarkan oleh Lembaga Konservasi Dunia. Sedangkan menurut Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna yang merupakan konvensi tentang perdagangan satwa dan tumbuhan, telah melarang perdagangan dan perburuan satwa harimau Sumatera. Dan ini ada hukuman pidananya loh. Bagi yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap pasal di atas, maka bisa dipidana penjara hingga 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Sedangkan bagi yang lalai melakukan pelanggaran tersebut dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Harimau Sumatera bernama Ayu berusia 8 tahun ditemukan mati pada 26 Januari 2019. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, Rahmat Saleh, saat jumpa pers di kantor BKSDA, mengatakan pihak medis sudah melakukan pemeriksaan. Penyebab kematian harimau Sumatera akibat paru-paru basah. Dalam 10 hari belakangan, harimau Ayu sempat muntah-muntah dan tidak mau makan. Namun begitu kondisinya masih tetap aktif dan petugas terus melakukan penanganan medis hingga akhirnya harimau Ayu dinyatakan mati oleh petugas dokter. Harimau Sumatera itu juga sudah dimakamkan dengan cara dibakar oleh petugas bersamaan dokter hewan sebagai langkah yang tepat yang dilakukan petugas. Maka harimau kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Dokter hewan menyebutkan standar kandang hewan itu sudah tepat karena matinya harimau itu masalah paru-paru basah. Itu karena kebiasaan harimau yang tidurnya di lantai. Penyebab kematiannya diidentifikasi karena paru-paru basah akibat kebiasaannya tidur di atas lantai dalam kandang. Saya dan teman-teman akan menyampaikan upaya apa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan langka. Yang pertama itu menangkap pemburu liar, yang kedua melakukan penangkaran, 3 mendidik masyarakat, 4 menjauhkan pemukiman dari habitat asli hewan, yang kelima memperbanyak polisi. Baik Om, kita langsung mulai saja ya. Ya. Perkenalkan, saya Ranti Lestari dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, semester 3. Di sini saya akan mengangkat tentang tema harimau. Jadi konservasi harimau. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Om siapa? Rocky. Om Rocky, petugas dari Taman Rimba Zoo Jambi. Oke, saya ingin bertanya bagaimana sih cara perawatan harimau di sini? Kalau perawatan harimau itu biasanya kalau yang rutinnya itu setiap paginya itu membersihkan kandang itu yang pasti. Iya. Kalau untuk harimau dia berbeda, untuk setiap hewannya itu beda-beda. Ada yang dikasih makannya pagi, ada yang siang, ada yang sore. Jadi kalau khusus untuk harimau itu tuh biasanya pagi sama sore. Pagi itu bukan makanan utamanya sih, kayak untuk sekedar gitu untuk snack-snack dia aja lah, biasanya tuh hati ayam atau ayam gitu kan. Kalau sorenya untuk makanan utamanya itu biasanya daging, dia makannya daging sapi itu sehari itu mungkin sekitar 5 kilo satu hari. Iya. Mungkin banyak yang bertanya dari teman-teman di sini Om, apakah harimau itu mandi atau tidak? Harimau sih mandi ya? Tapi mandinya nggak bareng sama kipernya. Iya, oke. Nanti mandinya tuh di dalam kandang, nanti sekedar disemprot aja, nggak digosok, nggak disabun, nggak. Mandi Jadi biasa di aja. sini kandang yang tersedia itu sangat memadai dan juga sangat disarankan oleh sangat didukung oleh pemerintah ya, Taman Rimba Zoo ini. Kita ini ada kayak batas-batas, kayak minimal kandangnya harus berapa, luas tempat mainnya harus berapa. Pikir Om, adakah peran pemerintah atau pemerintah yang terjun langsung ke sini untuk melihat satwa-satwa di sini? Kalau peran pemerintah pasti ada, soalnya Pasti kita ada, kan sangat UPDD. didukung ya? Iya, soalnya kita UPDD kan provinsi. Kita punya provinsi bukan swasta, pasti Iya. pemerintah pasti campur. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir kali ini Om. Sebagai petugas Om, bagaimana pendapat Om tentang pengunjung yang datang ke sini? Apakah peraturan protokol kesehatan pada masa pandemi ini tetap dilaksanakan atau tidak? Kalau protokol itu kan semuanya harus tuh, apalagi kita ini tempat wisata kan, jadi itu harus pasti. Soalnya di sudut-sudut Taman Rimba juga dikasih tempat cuci tangan, sebelum masuk kan juga diukur suhu kan, dicek. Kalau nggak punya masker juga nggak boleh masuk. Meskipun udah beli tiket, dikembalikan aja, atau nggak boleh masuk, atau cari maskernya di luar. Oke.
video dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata salah sampai, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebesaran suatu bangsa dan kemajuan moralnya dapat dinilai dari cara hewan-hewannya diperlakukan.